Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik siswa kelas 9, gimana kabar kalian? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat. Berjumpa kembali dengan Ibu Ari. Pada pertemuan kali ini, kita masih akan membahas tentang transformasi geometri. Masih ingat ya, bahwa transformasi geometri itu terbagi menjadi 4 bagian: refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi. Pada pertemuan sebelumnya, di bagian pertama kita sudah membahas tentang refleksi atau pencerminan. Dan di bagian yang kedua ini, kita akan mempelajari transformasi bentuk yang kedua, yaitu translasi atau pergeseran. Apakah pengertian dari translasi atau pergeseran? Ada yang sudah tahu? Apakah kalian tahu gambar apakah ini? Ya, ini adalah gambar eskalator. Eskalator merupakan salah satu contoh bentuk translasi atau pergeseran dalam kehidupan sehari-hari. Lantas, pernahkah kalian naik eskalator? Jika pernah, tentu kalian tahu, kalian naik eskalator tujuannya itu untuk memindahkan diri kalian, bisa dari bawah ke atas atau turun dari atas ke bawah. Dalam matematika, translasi atau pergeseran diartikan sebagai suatu transformasi yang memindahkan setiap titik pada sebuah bidang berdasarkan jarak dan arah tertentu. Jadi, dapat dikatakan bahwa translasi atau pergeseran suatu benda atau objek itu ditentukan oleh dua hal, yaitu jarak dan arah. Selanjutnya, kita akan belajar cara menentukan bayangan hasil suatu translasi. Pada translasi X, Y berlaku jika ada titik P dengan koordinat A, B, maka bayangan dari P atau P aksen koordinatnya adalah A plus X, B plus Y. Dan pada translasi XY dilanjutkan translasi PQ berlaku jika ada P dengan titik koordinat A, B, maka bayangan dari P atau P aksen koordinatnya adalah A plus X plus P, B plus Y plus Q. Perhatikan contoh berikut. Yang pertama, titik A 3,5 ditranslasikan oleh 2 negatif 3, maka bayangan dari titik A adalah titik-titik. Maka jawabannya seperti menggunakan rumus di depan tadi, bahwa bayangan dari A atau A aksen koordinatnya adalah 3 ditambah 2, 5 ditambah negatif 3. Jadi jawaban akhirnya A aksen koordinatnya adalah 5,2. Cara yang kedua adalah dengan menggunakan gambar koordinat. Jadi kita gambar dulu titik A, koordinatnya tadi 3,5 di sini. Ditranslasi terhadap 2 negatif 3. Jadi X-nya digeser sebanyak 2 satuan. Karena positif, maka bergesernya ke kanan.
1, 2. Kemudian untuk yang Y digesernya sebanyak negatif 3. Karena bilangannya negatif, maka sumbu Y digesernya ke bawah sebanyak 3 satuan. 1, 2, 3. Maka bayangan A aksen adalah di sini. Berapa ini satuannya? Atau berapa koordinatnya? 45,12. Jadi koordinat A aksen adalah 5,2. Hasilnya sama kan? Dengan cara gambar manual atau dengan cara rumus. Hasilnya sama-sama 5,2. Mudah sekali kan? Contoh yang kedua, titik B dengan koordinat negatif 5,2 ditranslasikan oleh 3, 1, kemudian dilanjutkan dengan translasi negatif 2, 4. Bayangan dari titik B adalah titik-titik. Dengan cara yang sama, jawaban bayangan dari titik B adalah negatif 5 ditambah 3 ditambah negatif 2, 2 tambah 1 tambah 4. Jadi jawaban akhirnya B aksen koordinatnya adalah negatif 4,7. Kita coba dengan cara gambar. Titik B terletak di titik negatif 5,2. Di sini B. Ditranslasi sebanyak 2 kali. Yang pertama 3, 1. Sumbu X berjalan ke kanan. Digeser ke kanan 3 satuan. Sumbu X digeser ke kanan. 1, 2, 3. Sumbu Y-nya digeser karena positif ke atas. 1 satuan ke atas 1. Di sini B aksen yang pertama. Kemudian ditranslasi dilanjutkan ke negatif 2. X-nya digeser karena negatif ke kiri. 1, 2. Y-nya digeser 4 satuan karena positif ke atas. Ke atas 4 satuan. 1, 2, 3, 4. Disinilah letak bayangan B yang terakhir atau B aksen yang kedua. Berapa koordinatnya? Di sini negatif 4, atasnya 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Jadi B aksen keduanya berkoordinat negatif 4,7.